Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan tentunya masih melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Soulland yang semakin seru saja ya. Ujian Dewa Laut pun akhirnya telah dimulai dan pada bagian sebelumnya bahkan Tangsen bersama teman-temannya sudah berhasil menyelesaikan ujian tahap pertamanya, yaitu menaiki anak tangga cahaya Dewa Laut. Namun itu baru ujian pertama dari serangkaian ujian yang harus mereka selesaikan, dan tentu pada ujian-ujian berikutnya misi yang diberikan pasti akan jauh lebih sulit dan menantang. Tapi seperti biasa, sebelum mulai pembahasannya saya akan sangat merekomendasikan agar kalian menonton versi fullnya terlebih dahulu di aplikasi WTV. Karena pengalaman menonton secara langsung pasti akan jauh lebih seru, terutama pada scene fighting. Nah, setelah nonton langsung baru buka video ini supaya kalian bisa jauh lebih memahami plot cerita yang terkadang hanya disajikan secara implisit di dalam sebuah film. Terus karena saya lagi baik dan alhamdulillah ada rezekinya, maka saya akan giveaway akun VIP di WTV untuk 8 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal kalian komen aja di video ini pakai pantun yang berhubungan dengan Soulland, dan 8 pemenang tersebut akan dipilih berdasarkan pantun yang paling unik tentunya. Contoh pantun, pergi ke taman bersama Vivi, jangan lupa bawa teh hangat. Mari nonton Soulland di WTV karena ada Tangsen yang keren banget. Jangan lupa cantumkan juga nama Instagram supaya bisa dihubungi kalau kalian terpilih jadi pemenangnya. Oke, sudah jelas ya? Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah Tangsen berhasil menyelesaikan ujian menaiki tangga cahaya Dewa Laut, ia mendapatkan hadiah unik yang berbeda dari teman-temannya yang lain, yaitu ketertarikan Dewa Laut sebanyak 5%. Bos Saiki sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan Tangsen mengenai apakah yang dimaksud dengan ketertarikan Dewa Laut. Mungkin jika ketertarikan Dewa Laut telah mencapai 100%, maka Tangsen akan benar-benar memiliki kuasa dari Dewa Laut ya. Sementara untuk Ningrongrong dan Suzuki mendapatkan hadiah berupa cincin roh ke-7 pemberian dari Dewa Laut karena mereka berdua telah menembus batas kultivasi di level 70. Dan khusus untuk Ningrongrong mendapatkan hadiah spesial berupa penambahan usia pada setiap cincin rohnya sebesar 500 tahun. Singkat cerita, ujian Dewa Laut tahap kedua pun telah muncul. Ujiannya yaitu menerobos segel laut tanpa membunuh siluman roh laut satupun, dan khusus untuk Tangsen sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan skill dari cincin roh. Selain itu, kekuatan dari benda pusaka piramida lautan dunia miliknya juga telah disegel sehingga juga tidak bisa digunakan pada ujian kali ini. Sementara mereka sibuk menyelesaikan ujian Dewa Laut, jauh di daratan Balai Roh Pelindung sudah mulai menjalankan rencananya untuk melakukan pemilihan ulang 7 sekte besar. Diperlihatkan ketua dari beberapa sekte besar di dataran Doluo yang sudah tiba di kota Balai Roh Pelindung untuk mengikuti seleksi tersebut. Di antaranya ada ketua sekte dari sekte Naga Suci, ketua sekte Ratu Lebah, ketua sekte Harimau Hitam, ketua sekte Leopard Api, ketua sekte Kambing Gunung, ketua sekte Pedang Angin, dan ada juga ketua dari sekte Perisai Gajah. Pagi hari yang cerah di Pulau Dewa Laut, terlihat Tangsen dan teman-temannya sedang healing di pantai sebelum menghadapi ujian Dewa Laut tahap kedua. Sementara Oscar yang sedang berkultivasi telah mencapai level 70 sehingga dia berhak mendapatkan cincin roh pemberian dari Dewa Laut seperti teman-temannya yang lain. Proses penyerapan berlangsung selama seharian penuh tanpa ada kendala sedikit pun. Kini kekuatannya sudah semakin meningkat yang membuatnya juga semakin percaya diri untuk bisa selalu melindungi wanita pujaannya yaitu Ningrongrong. Keesokan harinya kita diperlihatkan mereka yang kembali melakukan latihan sparring mengingat sudah cukup lama semenjak pertarungan terakhir. Tangsen pikir sudah cukup liburannya ya teman-teman, sekarang sudah saatnya kita memulai ujian Dewa Laut tahap kedua. Di ujian tahap kedua mengharuskan mereka melintasi laut ini sampai ke seberang tanpa membunuh satu ekor pun siluman roh laut yang menghadang. Tapi sebelum itu Tangsen ingin mengecek terlebih dahulu seberapa bahaya tempat ujian ini serta untuk melihat siluman roh laut jenis apa yang akan mereka hadapi. Ia terbang dengan kemampuan tulang roh, melindungi diri dengan medan rumput biru perak dan dukungan cahaya kibo dari Ningrongrong. Namun belum juga lama mengamati, kekuatan laut langsung menariknya jatuh ke dalam air. Di dalam air ia dapat merasakan kalau terdapat kekuatan khusus yang melemahkan dan menguras kekuatan rohnya. Hal yang sama pun juga dapat dirasakan oleh Ningrongrong yang berada di luar. Situasi semakin buruk ketika muncul ratusan siluman roh laut jenis ikan panah yang siap mencabik-cabik tubuh Tangsen. Cukup menyulitkan karena aturan ujian tahap kedua tidak memperbolehkan membunuh satu ekor siluman pun, serta khusus untuk Tangsen dilarang menggunakan skill dari cincin rohnya, sehingga ia hanya bisa mengandalkan perlindungan dari medan rumput biru perak dan palu Houtian yang tanpa skill roh untuk berusaha tetap bertahan. Namun tentunya rintangan dalam ujian tahap kedua ini tidak cuma sekumpulan siluman roh laut tingkat rendah. Dan benar saja, jauh di dasar laut terdapat sesosok siluman roh laut jenis hiu putih berusia ratusan ribu tahun yang terbangun setelah mencium bau darah dari Tangsen. Tangsen yang belum menyadarinya masih sibuk menghadapi ratusan siluman roh laut ikan panah. Sebelum kekuatannya semakin melemah akibat tekanan laut, ia merilis teknik hantaman palu Houtian untuk memukul mundur para siluman tersebut. Setelah berhasil mengusir mereka, ia merasakan gelombang aneh yang bergejolak di sekelilingnya.
Tanpa Tangsan sadari, tepat di belakangnya terbuka lebar mulut siluman roh hiu putih yang siap menelannya. Masih beruntung ia mempunyai kemampuan tulang roh dari Xiao untuk bisa segera berteleportasi. Namun tidak disangka ia cuma bisa berteleport dalam jarak yang sangat pendek karena tekanan laut yang terus membatasi kekuatan rohnya. Setelah terlempar kembali ke darat, Tangsan menceritakan apa yang telah ia alami kepada teman-temannya. Kekuatan roh benar-benar dilemahkan di dalam laut, serta terdapat siluman roh hiu putih yang meski bertubuh besar namun memiliki kecepatan yang sangat mengerikan. Dikarenakan misi pada ujian kedua ini hanya melintasi laut sampai ke seberang, menurut Oscar mungkin lebih baik jika kita menghindari pertempuran. Namun tidak sependapat dengan Tangsan yang menegaskan bahwa kesempatan melawan siluman roh ratusan ribu tahun di dalam laut yang membatasi seluruh kemampuannya pasti akan menjadi metode yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu yang singkat. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, siluman roh laut hiu putih yang tadi hampir mencelakai Tangsan tiba-tiba melompat keluar dari air. Makhluk tersebut kemudian bertransformasi menjadi seorang wanita. Kejadian ini sangat aneh karena mustahil siluman roh bisa berubah wujud menjadi manusia begitu saja tanpa melakukan mutasi. Ketika melihat Xiao, ia langsung bisa tahu kalau Xiao juga merupakan siluman roh ratusan ribu tahun. Menyadari kalau tubuh Xiao hidup tanpa jiwa, ia pun langsung menyerang Tangsan karena menduga kalau Tangsan lain dengan keji sudah merenggut jiwanya. Lantas mereka saling bekerja sama menyatukan kekuatan untuk menyerang siluman roh laut tersebut. Suking maju dengan kekuatan barunya, yaitu skill roh ketujuh wujud roh pelindung kucing neraka. Namun tanpa memberikan perlawanan yang berarti, kekuatan Suking nampak tidak berdaya di hadapannya. Begitu pula dengan Daimumba yang menggunakan pola serangan yang sama melalui skill roh ketujuh juga bisa dijatuhkan dengan sangat mudah. Sementara itu, Mang Haojun coba melancarkan serangan udara menggunakan ledakan api Phoenix dari skill roh ke-6. Sayangnya masih dapat diblok dengan pertahanan air yang mampu memadamkan api Phoenix. Oscar mengkloning dirinya menggunakan skill dari tulang roh. Bersama Daimumba serta Suzuki yang telah bangkit, serentak mereka mengepung target tanpa memberikan celah. Masih belum cukup kuat, Tangsan langsung masuk untuk menekannya dengan menghantamkan palu Haotian. Dengan serangan kombinasi sekuat ini, harusnya Master Roh bertitel Daoluo sekalipun juga tidak akan bisa menahannya. Namun sayangnya dugaan mereka salah. Tanpa meninggalkan luka yang berarti dari serangan barusan, siluman roh laut tersebut justru semakin mengamuk dengan menunjukkan wujud aslinya yang bisa memberikan tekanan luar biasa kuat padahal berada di daratan. Setelah berhasil menjatuhkan orang-orang yang mengganggu, ia kembali mengincar Tangsan sampai menyeretnya masuk ke dalam laut. Di saat benar-benar sudah terdesak, jiwa Xiao merontak keluar berniat untuk membantu Tangsan. Namun Tangsan tidak memberinya izin karena ia tidak ingin melihat Xiao terluka lagi demi dirinya. Sebelum pertahanan dari perisai emas tak tertembus mencapai batas, kekuatan Tuan Dewa Laut yang ada di dalam tubuh Tangsan keluar untuk melindunginya. Kemudian kita diperkenalkan kalau siluman roh laut ratusan ribu tahun tersebut bernama Xiao Bei, dan terlihat jelas kalau dia ini sangat menghormati Tuan Dewa Laut. Namun ia masih tidak bisa terima jika manusia mencelakai dan merebut jiwa dari bangsanya. Tak lama setelah itu, jiwa Xiao yang kembali menyatu dengan tubuhnya mencoba menjelaskan bahwa ini hanya salah paham. Sebagai sesama siluman roh ratusan ribu tahun, harusnya Xiao Bei juga mengetahui apa yang disebut dengan pengorbanan. Yakni secara sukarela, Xiao telah memberikan kekuatan dan jiwanya sepenuhnya kepada Tangsan yang sudah menjadi kekasihnya. Singkat cerita, setelah kesalahpahaman di antara mereka sudah kelar, Xiao Bei memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau dirinya akan menjadi rintangan terberat dari Tangsan dan teman-temannya pada ujian tahap kedua ini. Dari sini juga dijelaskan kalau Xiao Bei memiliki kemampuan unik untuk bertransformasi menjadi manusia dan bisa bertahan kurang lebih selama 2 jam di daratan. Namun selama itu kekuatannya juga akan melemah sebanyak 30% dan jika tidak kunjung kembali ke laut maka dirinya bisa mati.
Sementara itu, di kota Balai Roh Pelindung, upacara pembukaan dari acara pemilihan ulang 7 sekte besar telah dimulai. Diperlihatkan metode seleksi yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya suatu sekte masuk ke dalam 7 sekte besar serta bagaimana urutannya dari yang terlemah sampai yang terkuat. Diadakanlah turnamen pertarungan antar ketua sekte dengan masing-masing tim yang beranggotakan 5 orang. Dan pada putaran pertama, tim perisai gajah harus melawan tim dari sekte Ratu Lebah. Namun sayangnya kita tidak disajikan scene fightingnya karena scene langsung beralih memperlihatkan situasi di sekte Tang yang semakin cemas menanggapi pergerakan dari Balai Roh Pelindung yang semakin masif. Berbagai sekte besar secara terang-terangan telah menunjukkan keberpihakannya kepada Balai Roh Pelindung yang membuat kekuatan dari Balai Roh Pelindung menjadi semakin tidak tertandingi. Sehingga dengan ini sekte Tang juga harus semakin mempercepat perkembangan sekte melalui pelatihan pasukan dengan senjata rahasia sembari menunggu Tang Sen kembali dari Pulau Dewa Laut. Kembali ke Pulau Dewa Laut, ujian tahap kedua Tang Sen dan teman-temannya untuk melintasi laut masih berlangsung. Terlihat Oscar bersama Daimoba yang mencoba menerobos secara terus-menerus mendapatkan blokade dari Xiaobei sampai mereka terlempar kembali ke darat. Meskipun nampaknya hubungan mereka sudah semakin akrab, namun Xiaobei sama sekali tidak memberikan kemudahan dalam ujian. Di lain waktu, mereka semua saling bekerja sama untuk menyelesaikan ujian, tetapi hasilnya pun tetap sama saja karena kekuatan Xiaobei yang memang berada jauh di atas mereka. Pada malam harinya, Xiaobei merasa empati ketika melihat kedekatan antara Tang Sen dengan Xiao Wu karena kisah asmara mereka berdua yang begitu tragis. Tang Sen kemudian menjelaskan kalau ia telah memberi Xiao Wu tanaman ginseng sehingga tubuh fisiknya bisa kembali hidup. Dan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Erming, nanti jika dirinya sudah menjadi seorang master roh bertitel Doluo, maka ia akan mengembalikan cincin roh serta jiwa seutuhnya milik Xiao Wu, lalu menyatukannya dengan tubuh fisik menggunakan pil inti siluman ular primitif supaya Xiao Wu bisa kembali bangkit sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan dari Tang Sen, Xiaobei melarangnya menggunakan pil siluman ular primitif karena efek dari pil ini terlalu kuat, yang mana kemungkinan besar justru bisa membuat jiwa Xiao yang lemah menjadi hancur. Xiaobei kemudian menjelaskan lebih rinci bahwa pil inti siluman juga memiliki berbagai jenis serta tingkatan dari level kekuatannya. Dan pil inti ular primitif yang dimiliki oleh Tang Sen adalah jenis pil api matahari, memiliki energi yang sangat kuat sehingga jika jiwa Xiao yang lemah tidak mampu untuk menahannya dalam proses penyatuan, maka tidak cuma gagal melainkan justru bisa membunuh Xiao secara permanen. Mungkin dulu Erming tidak pernah membahasnya karena merasa sudah tidak punya pilihan lain mengingat pil inti siluman primitif memang sangatlah sulit untuk didapatkan. Setelah mengetahui fakta tersebut, jadi Tang Sen memang perlu mencari pil inti siluman roh primitif lain yang memiliki kekuatan lebih lembut agar proses penyatuan bisa berlangsung dengan aman. Xiaobei pun lalu menawarkan alternatif lain. Ia menerangkan bahwa cahaya Dewa Laut memiliki efek yang sama dengan pil tersebut dan memiliki kekuatan yang jauh lebih lembut. Tetapi cahaya Dewa Laut yang ia maksud bukanlah cahaya yang terdapat di anak tangga ujian pertama ya, melainkan cahaya murni yang bisa Tang Sen keluarkan dari simbol Trisula emas di dahinya. Ia menambahkan kalau nanti ketertarikan Dewa Laut Tang Sen sudah mencapai lebih dari 30%, Tang Sen pasti bisa mulai mengendalikannya. Namun sebelum Xiaobei menjelaskan lebih rinci lagi, tiba-tiba aura dari Dewa Laut muncul yang merasa tidak senang jika Xiaobei membongkar rahasia dari kekuatannya sebelum waktu yang tepat. Keesokan harinya diperlihatkan Mang Hojun yang tengah berkultivasi dalam upayanya mencapai level 70. Sementara Tang Sen bersama teman-temannya yang lain masih berupaya keras untuk menerobos pertahanan dari Xiaobei, namun belum juga bisa berhasil padahal terhitung sudah 3 bulan lamanya semenjak ujian tahap kedua ini dimulai. Setelah Mang Hojun sukses menembus batas kultivasi di level 70, Tang Sen memberinya pil inti siluman ular primitif agar Mang Hojun serap sebagai cincin roh ke-7 karena pil ini memiliki khasiat yang setara dengan membunuh siluman roh berusia sekitar 40.000 tahunan. Serta karena pil ini berjenis kekuatan api matahari yang pasti akan sangat cocok dengan roh pelindung api Phoenix milik Mang Hojun. Terlebih lagi berdasarkan penjelasan dari Xiaobei semalam akan terlalu berbahaya jika ia gunakan untuk menyatukan tubuh dan jiwa Xiao, jadi daripada mubazir lebih baik bisa Mang Hojun manfaatkan. Singkatnya Mang Hojun menerima saran dari Tang Sen dan segera memulai proses penyerapannya. Dikarenakan efek kekuatan api dari pil siluman ini sangatlah kuat, Tang Sen pun turut membantunya dengan menyalurkan kekuatan agar Mang Hojun bisa menjinakkan api tersebut. Di alam bawah sadarnya kita diperlihatkan roh pelindung Phoenix Mang Hojun yang bentrok melawan siluman ular primitif. Bahkan gejolak benturan yang sangat kuat hingga panasnya dapat dirasakan sampai keluar. Selama semalaman penuh proses kultivasi berlangsung dan baru di pagi harinya Mang Hojun telah berhasil sepenuhnya menyerap kekuatan tersebut sebagai cincin roh ke-7-nya.
Tidak cuma dari segi kekuatan roh, namun perubahan yang cukup besar juga terlihat pada penampilan fisiknya yang kini menjadi lebih kurus. Meskipun setelah ini Mang Ho Jun akan jadi lebih tampan, tapi kalau boleh jujur saya pribadi lebih suka dengan Mang Ho Jun versi gendutnya ya. Karena versi gendutnya memang lebih cocok aja jika digabungkan dengan karakter kocaknya yang mana memang sering dijadikan sebagai scene komedi. Hari demi hari mereka habiskan untuk terus menerobos pertahanan dari Xiaobe. Sayangnya usaha mereka masih mustahil dan bahkan dengan peningkatan kekuatan dari Mang Ho Jun masih belum menunjukkan perubahan yang berarti. Cerita kemudian dipersingkat ke 3 hari sebelum batas waktu ujian Dewa Laut tahap kedua berakhir, namun mereka masih belum juga bisa mengalahkan Xiaobe. Oscar sempat cemas dengan hal itu, namun Tang San memberinya titik terang dengan mengatakan kalau kita masih memiliki kartu andalan. Di sisi lain, seleksi pemilihan ulang dari 7 sekte besar di Balai Roh Pelindung sudah mencapai babak akhir, yang mana pada pertarungan 1 lawan 1, ketua sekte Perisai Gajah sanggup mengalahkan ketua dari sekte Kambing Gunung. Ini terpilih sudah 7 sekte tersebut, dari posisi yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu sekte Perisai Gajah, sekte Naga Suci, sekte Harimau Hitam, sekte Kambing Gunung, sekte Macan Leopard Api, sekte Pedang Angin, dan sekte Ratu Lebah. Dalam pidatonya, Bibi Dong menyampaikan bahwa mulai sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkah dari Balai Roh Pelindung dalam membuka era yang baru. Dari sini juga terungkap kalau pihak mereka sudah mengetahui bahwa Tang San mendirikan sebuah sekte baru. Namun beranggapan kalau sektenya Tang San tersebut bukanlah sebuah ancaman karena tidak memiliki keberanian untuk menghadiri seleksi dari 7 sekte besar. Scene beralih ke hari terakhir batas penyelesaian ujian Dewa Laut tahap kedua. Terlihat Bai Chen Xiang menunggu dengan cemas di ujung seberang pulau, sementara Tang San dan teman-temannya juga sudah bersiap untuk melintasi laut dan menerobos pertahanan milik Xiaobe untuk menyelesaikan ujian tahap kedua tersebut. Dan meski ini sudah hari terakhir, Xiaobe masih saja tidak memberikan kelonggaran dan justru mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghalangi mereka. Sebelum mulai, sepil kemampuan dulu. Dai Mumbai level 74, Susu King level 73, Oscar level 72, Ning Rongrong level 72, Mang Ho Jun level 72, dan Tang San sudah mencapai level 78. Tang San maju pertama untuk membuka jalan, sementara Oscar dengan mengkloning kekuatan Phoenix dari Mang Ho Jun maju bersama untuk membawa mereka masuk ke dalam laut. Setelah menciptakan perlindungan yang berlapis-lapis yang masih diperkuat oleh Ning Rongrong, mereka semua mulai berjalan maju untuk melintas. Xiaobai pun mulai melancarkan aksinya. Dia menggunakan medan hiu iblis untuk coba menghancurkan pertahanan dari pelindung Phoenix gabungan Oscar dan Mang Ho Jun. Keduanya sudah hampir tidak sanggup untuk menahannya, sampai Tang San memberi Mang Ho Jun aba-aba agar mengeluarkan teknik yang selama ini ia sembunyikan, yaitu medan api Phoenix. Inilah yang menjadi kartu andalan milik Tang San. Dengan kemurnian medan Phoenix dari Mang Ho Jun, efeknya sanggup menetralkan medan jenis kekuatan roh laut apapun. Hal ini membuat Xiaobe kembali mengamuk dengan merilis skill gelombang kekecewaan yang memiliki jenis serangan pikiran. Bahkan Bos Saiki mengatakan kalau serangan pikiran ini sangatlah kuat yang mampu menyegel kekuatan dan pergerakan target sementara waktu. Namun nampaknya serangan itu tidak begitu berefek kepada Tang San karena kekuatan pikirannya dapat memecah konsentrasi dari Xiaobe. Kini sudah memperoleh setengah jalan. Mereka lalu merubah formasi dengan terbang menggunakan skill sosis terbang milik Oscar. Selanjutnya giliran Tang San yang beraksi untuk mempersiapkan teknik palu acak dalam skala yang jauh lebih besar. Sementara itu ia memerintahkan Dai Mubei dan Suzuki untuk mengulur waktu sampai tekniknya tersebut benar-benar siap untuk dirilis. Sejoli ini pun maju menyerang mengandalkan teknik gabungan kekuatan roh pelindung Harimau Putih Neraka. Keduanya telah mendapatkan skill ke-7 yaitu wujud roh pelindung. Hal ini terlihat Xiaobe yang benar-benar sudah ditekan habis-habisan. Terlebih lagi ketika teknik palu acak Tang San telah siap dirilis menghantam Xiaobe hingga terlempar jatuh ke dasar laut. Kesempatan emas ini dimanfaatkan mereka semua untuk segera melintas mengingat misi dari ujian tahap kedua ini memang hanyalah menyeberangi laut yang merupakan kekuasaan milik Xiaobe. Dengan ini ujian tahap kedua telah berhasil diselesaikan. Xiaobe yang awalnya marah menjadi luluh ketika Tang San bersama teman-temannya memberikan respect atas pelatihan yang sudah mereka terima selama ini. Benefit yang diterima bagi mereka dengan ujian level hitam adalah penambahan kekuatan roh 1 level. Khusus untuk Tang San mendapatkan ketertarikan Dewa Laut yang naik menjadi 10%. Sementara Ning Rongrong di samping mendapatkan kenaikan 1 level, ia juga memperoleh kenaikan batas usia cincin roh lagi sebesar 500 tahun. Sekarang kita memasuki ujian Dewa Laut tahap berikutnya. Dan secara kebetulan mereka semua mendapatkan jenis ujian yang sama di tahap ketiga ini, yaitu latihan tubuh sepanjang hari. Bos Saiki kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat unik di Pulau Dewa Laut yang bernama Alam Ombak Kemarahan, yang mana akan menjadi tempat dilaksanakan ujian kali ini.
Ia kemudian menggunakan kemampuannya untuk memanggil 7 menara perak dan menjelaskan bahwa misi dalam ujian tahap ketiga ini adalah menerima serangan ombak kemarahan di puncak menara tersebut. Peserta ujian di tingkat hitam setiap hari harus bertahan selama 6 jam, sedangkan khusus tingkat merah seperti tangsen harus bertahan selama 20 jam. Di awal mereka diizinkan untuk bertahan semampunya, namun rata-rata per hari dalam setahun harus mendapatkan per jamnya sesuai dengan apa yang barusan ia katakan. Bos Saiki sendirilah yang akan selalu mengawasi selama ujian tahap ketiga ini dan akan memberi pertolongan kepada siapa saja yang tidak mampu untuk bertahan. Ujian tahap ketiga pun dimulai. Masing-masing dari mereka Bos Saiki ikat pada puncak menara perak menggunakan kekuatan rantai dewa laut untuk menahan mereka agar tidak terbawa arus ketika menerima terjangan ombak. Pada awalnya mereka semua berpikir kalau nampaknya terjangan ombak ini tidak sekuat apa yang mereka bayangkan. Mungkin saja ujian ini memang lebih mudah jika dibandingkan dengan 2 ujian sebelumnya. Namun sudah pasti dugaan mereka salah. Baru juga mendapatkan terjangan ombak yang pertama, tubuh rasanya sudah seperti tercabik-cabik. Bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk bisa memulihkan diri karena penggunaan dari kekuatan roh pelindung ternyata juga dibatasi. Seperti Oscar yang tidak bisa membuat sosis memulih, pagoda cahaya Kibo yang tidak bisa dikeluarkan, bahkan perlindungan harimau putih milik Daimumba juga telah disegel. Sehingga kini mereka tidak punya pilihan lain selain hanya bisa mengandalkan ketahanan dari tubuh fisik. Memasuki terjangan ombak yang kedua, semuanya hampir sudah tidak sanggup bertahan lagi. Menggunakan medan rumput biru perak pun nampaknya juga tidak terlalu membantu. Sementara kita tinggalkan dulu ke-7 monster Sri Lanka dan beralih memperlihatkan situasi di Sekte Tang. Di sana Bayho mendapatkan laporan dari intelijennya bahwa Balai Roh Pelindung telah menarik kembali semua kedutaan dan pasukannya dari berbagai kekaisaran. Memanggil kembali semua master roh mereka yang berada di luar, bahkan kabarnya banyak sekte besar yang juga sudah berkumpul di kota Balai Roh Pelindung. Sehingga dari sini dapat disimpulkan kalau pasti Balai Roh Pelindung sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dan benar saja, keesokan paginya di kota Balai Roh Pelindung dalam upacara peresmian 7 sekte besar, Bibidong menyampaikan pidato mengenai rencananya untuk melakukan revolusi besar-besaran terhadap dataran Dauluo demi mencapai kejayaan dan keamanan bagi dunia Master Roh ke depannya. Maka dari itu mulai sekarang secara resmi ia mendirikan kekaisaran terbesar yang ia beri nama Kekaisaran Balai Roh Pelindung di bawah kepemimpinannya. Dan secara resmi juga ia mengangkat Hulena sebagai putri suci Kekaisaran Roh Pelindung yang kelak akan menjadi penerusnya. Terakhir, ia menebarkan simbol Kekaisaran Roh Pelindung kepada setiap Master Roh yang hadir untuk bersama-sama mewujudkan impiannya tersebut. Dengan begitu cepat, kabar tersebut langsung tersebar luas yang membuat sekutu dari pihak Tangsen semakin menjadi ketar-ketir. Sementara itu di Pulau Dewa Laut, Tangsen dan teman-temannya masih berusaha keras untuk menyelesaikan ujian tahap ketiga yang nampaknya begitu menyiksa. Bos Saiki pun tetap setia untuk menemani dan sesekali memulihkan kondisi fisik mereka. Singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu semenjak dimulainya ujian tahap ketiga sehingga hanya tersisa 2 bulan saja sampai batas waktu ujian berakhir. Bersama dengan itu, ketahanan mereka juga telah meningkat pesat. Bahkan Shou sudah bisa mempertahankan gabungan antara tubuh dan jiwanya lebih dari 2 jam per hari. Peningkatan juga dialami oleh kemampuan mata iblis ungu milik Tangsan yang bisa bersatu dengan piramida lautan dunia. Peningkatan ini memberinya penglihatan yang jauh lebih luas dan kekuatan pikiran yang juga jauh lebih besar. Ia bersama Xiao pun menjadi peserta pertama yang berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga dan mendapatkan hadiah berupa ketertarikan Dewa Laut yang meningkat menjadi 25%. Di dalam pikirannya ia bisa berkomunikasi dengan Bos Saiki. Bos Saiki mengatakan kalau sekarang kekuatan pikiran dari Tangsan sudah setara dengan dirinya. Sekitar sebulan setelah keberhasilan dari Tangsan, kelima teman-temannya yang lain juga telah berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga. Daimumba mendapatkan peningkatan kekuatan roh menjadi level 78. Begitu pula dengan yang lain juga mendapatkan masing-masing penambahan kekuatan roh 1 level. Dan lagi-lagi spesial untuk Ning Rongrong mendapatkan penambahan batas usia dari setiap cincin rohnya sebesar 500 tahun. Lanjut ke ujian Dewa Laut tahap keempat, yaitu pertempuran puncak antara Hiu melawan Paus. Adapun misi Tangsan dan kawan-kawan adalah membantu kelompok siluman roh Hiu Putih untuk membunuh raja dari siluman roh harimau Paus Iblis dengan batas waktu penyelesaian selama 1 tahun. Sin kemudian beralih ke istana Kekaisaran Tiando. Terlihat sang putra mahkota Swebeng yang dipenuhi dengan kecemasan, tengah menunggu ayahnya sedang diobati karena penyakitnya yang kembali kambuh. Dan kabar buruknya sudah diusahakan semaksimal mungkin, namun tetap saja nyawa dari sang kaisar tidak tertolong. Tepat sebelum meninggal, ia berpesan kepada Swebeng agar bersedia menjadi penerus dari Kaisar Tiando berikutnya. Ia juga menyarankan agar kerjasama dengan Kekaisaran Xingluo segera dipererat demi menumpas segala kejahatan yang telah diperbuat oleh Balai Roh Pelindung. Tidak butuh waktu lama, berita duka tersebut juga sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Dalam surat dijelaskan kalau Balai Roh Pelindung kini telah semakin tak terhentikan dengan mengumpulkan banyak sekte besar untuk mendirikan sebuah kekaisarannya sendiri. Bersama dengan para sekutunya, pihak Balai Roh Pelindung terus saja memperluas kekuasaan dengan melakukan penyerangan ke berbagai wilayah yang tidak mau berpihak kepadanya. Di Kekaisaran Xingluo, Dai Weixi pun juga semakin mengkhawatirkan kebrutalan dari Bibidong yang sudah mulai melancarkan aksinya secara terang-terangan, sehingga mungkin tak lama lagi Balai Roh Pelindung akan benar-benar melawan 2 kekaisaran terbesar.
Hal yang sama pun juga sedang dipikirkan oleh Master Xiao. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ternyata Balai Roh Pelindung sudah menjalankan rencana tersebut di balik kedamaian dunia Master Roh selama 20 tahun terakhir. Kini terhitung beberapa kerajaan telah jatuh dalam kekuasaan Balai Roh Pelindung, termasuk Kerajaan Barak yang awalnya bagian dari Kekaisaran Tiando. Dan wilayah strategis yang akan menjadi incaran mereka berikutnya pasti adalah kota Yelin. Bicara soal kota Yelin, kita kemudian dibawa flashback ke masa muda Master Xiao yang dulu sempat mengukir kenangan indah di kota tersebut ketika masih berpacaran dengan Bibi Dong. Kala itu Bibi Dong mengajak Master Xiao untuk menghadiri festival lentera yang berlangsung di kota Yelin. Namun Master Xiao yang sangat kutu buku sibuk sendiri dengan catatannya mengenai teori-teori mengenai kekuatan roh pelindung, sehingga ia mengabaikan kencannya dengan Bibi Dong. Bibi Dong pun kemudian menjahilinya dengan pergi bersembunyi, yang mana hal ini membuat Master Xiao menjadi sangat panik. Bahkan dalam upaya pencariannya, ia sampai menggambar sketsa wajah dari Bibi Dong untuk ia tanyakan ke setiap orang yang ia temui. Ketika sedang jalan-jalan, mereka melihat berbagai penjual lentera yang unik karena menggunakan kekuatan roh pelindungnya sebagai cara untuk menarik perhatian dari para pelanggan. Namun sempat terjadi sebuah insiden di mana salah seorang pedagang dengan ceroboh justru membakar barang dagangannya sendiri dengan kekuatan roh pelindung tipe api. Tepat berada di sampingnya terdapat seorang penjual dengan roh pelindung tipe tumbuhan yang sering dianggap tidak berguna, tapi justru bisa menangkal api sehingga tempatnya tidak ikut terbakar. Dan dari sinilah dengan keren Master Xiao mengungkapkan teorinya bahwa di dunia ini tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, melainkan hanya ada penggunanya saja yang tidak bisa menggunakannya. Banyak orang yang menyukai kata-katanya tersebut, termasuk Bibi Dong sendiri yang nampak begitu terpesona. Malam yang sangat romantis pun mereka lalui bersama meski kini hanya tinggal sebuah kenangan. Di waktu yang bersamaan ternyata Bibi Dong juga sedang mengenang momen tersebut. Master Krisan kemudian datang untuk menyampaikan laporan bahwa kini kota Yelin telah berhasil ditaklukkan. Bibi Dong pun segera memerintahkan Master Krisan agar segera mengatur pasukannya ke kota Yelin. Namun ia tidak memperbolehkan merusak apapun yang ada di kota tersebut. Tanpa bertanya mengenai alasannya, Master Krisan segera pergi menjalankan perintah. Di sisi lain, Tang San bersama teman-temannya sudah siap untuk melanjutkan ujian ke tahap keempat agar bisa segera kembali untuk menghentikan Balai Roh Pelindung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ujian kali ini adalah membantu para siluman hiu putih untuk mengalahkan kelompok siluman roh paus iblis yang terkenal sangat kejam. Untuk itu, Tang San meminta Mang Hojun agar mengeluarkan kekuatan Medan Phoenix untuk memanggil Xiaobe, mengingat Xiaobe lah pemimpin dari para siluman roh laut hiu putih. Namun ketika ia bersama Tang San memberikan sinyal kepada Xiaobe, para siluman hiu putih lain mengira kekuatan api Phoenix adalah sebuah ancaman sehingga mereka menyerangnya dengan gelombang serangan psikis. Tentu saja Tang San sudah memperhitungkannya sehingga tanpa adanya insiden, Xiaobe pun berhasil ia panggil. Oscar kemudian menjelaskan mengenai ujian tahap keempat yang berhubungan dengan Xiaobe. Tanpa menjelaskan panjang lebar lagi, ternyata Xiaobe juga sudah mengetahui hal itu dan mengajak mereka untuk segera berangkat. Dalam perjalanan, Xiaobe menjelaskan mengenai perseteruan antara siluman roh hiu putih dengan siluman roh harimau paus iblis yang sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Yang mana kedua ras ini berada di puncak dari rantai makanan di lautan. Meski ras dari siluman harimau paus iblis secara jumlah tidak lebih banyak dari siluman roh hiu putih, namun mereka jauh lebih kuat. Bahkan ia menjelaskan kalau seekor siluman roh harimau paus iblis sanggup mengimbangi puluhan siluman hiu putih dewasa, sehingga pihak Xiaobe yang selalu menjadi posisi yang lebih lemah. Sifat mereka selalu haus akan darah, memperbudak para siluman roh lain, bahkan sampai mengabaikan peraturan dari Tuan Dewa Laut. Xiaobe juga menceritakan kalau setiap belasan tahun sekali kelompoknya pasti akan berperang melawan kelompok siluman harimau paus iblis. Dan naasnya pada pertempuran terakhir, adiknya harus tewas setelah berhadapan 1 lawan 1 melawan Raja Harimau Paus Iblis. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang San meyakinkan Xiaobe bahwa kali ini pasti kita akan menang. Selain itu, ia juga mempunyai sebuah rencana untuk meminimalisir kerugian di pihaknya. Pertama, ia memerintahkan teman-temannya tetap dalam posisi untuk menunggu perintahnya. Sementara ia akan maju berdua bersama Xiaobe untuk membuat kekacauan di pihak musuh. Setelah dirasa sudah cukup dekat, Xiaobe memperingatkan Tang San bahwa siluman harimau paus iblis memiliki kemampuan deteksi jarak jauh melalui getaran yang sangat peka, sehingga akan terlalu beresiko jika kita maju lebih dari ini. Tentu saja rencana dari Tang San juga sudah memperhitungkan masalah tersebut. Dengan teknik perlindungan lautan dunia, sekuat apapun sistem sensor musuh pasti tidak akan mampu mendeteksi kehadirannya. Mereka lalu terus menyelam untuk bisa bergerak lebih mendekat. Nampaknya terlalu dekat dan sedikit ceroboh sehingga kehadiran mereka mulai dapat dirasakan. Namun untung saja posisi pasti dari mereka berdua masih belum ditemukan. Terlihat dari kelompok siluman harimau paus iblis yang justru perlahan semakin menjauh. Menggunakan kemampuan dari tulang roh kebijaksanaan yang dikombinasikan dengan piramida lautan dunia, Tang San dapat memetakan seluruh wilayah kekuasaan musuh ke dalam kepalanya, lalu mulai menjelajah menggunakan kekuatan pikiran. Bahkan di level Tang San yang sekarang, kekuatan pikirannya sama sekali tidak dapat dirasakan oleh Raja Siluman Harimau Paus Iblis yang notabene-nya adalah siluman ratusan ribu tahun. Menurut analisa dari Tang San, di sini terdapat sekitar 300 ekor dan mereka semua dalam kondisi yang kurang waspada.
Tentu hal ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk melancarkan serangan secara sembunyi-sembunyi guna mengacaukan formasi mereka. Akan terlalu beresiko jika berhadapan secara langsung, sehingga Tang San akan memanfaatkan senjata rahasia yang ia lapisi dengan racun yang dulu ia dapat dari sumber mata air es dan api, dan seharusnya racun ini dapat melumpuhkan siluman roh laut jenis apapun hanya dengan sekali serang. Dan benar saja, begitu racun masuk ke dalam tubuh langsung dapat mengacaukan seluruh sistem syaraf yang mengakibatkan siluman tersebut menggila. Serangan berikutnya, Tang San bergerak menggunakan kemampuan teleportasi untuk membidik dari arah lain agar posisi aslinya tidak diketahui oleh musuh. Melihat anggotanya yang menggila tanpa pikir panjang, ketua mereka langsung membunuhnya tanpa ampun. Di samping itu, ia juga segera mendesak seluruh bawahannya agar berusaha mencari tahu siapa dalang di balik kekacauan ini. Dengan sangat leluasa, Tang San berteleport ke sana kemari untuk melumpuhkan satu persatu anggota mereka. Kepanikan dan ketakutan terhadap musuh yang tidak diketahui mulai menjalar di kelompok tersebut. Korban yang berjatuhan sudah sangat banyak dan akan terus bertambah sehingga mereka memutuskan untuk naik ke permukaan laut. Sinyal tersebut langsung Tang San kirim kepada teman-temannya agar segera bersiap untuk menghadapi pertempuran. Kini akhirnya Raja Siluman Harimau Paus Iblis pun mengetahui kalau orang yang telah berani mengacaukan daerah kekuasaannya adalah musuh bebuyutannya, yaitu para kaum siluman hiu putih. Ia menjadi sangat murka dan bersumpah akan mengirim Xiaobei untuk pergi menemui adiknya di alam baka. Pertempuran pun tak terelakkan, namun pihak Tang San lah yang mendominasi jalannya pertempuran karena ketakutan dari pihak Harimau Paus Iblis akibat diserang secara diam-diam nampaknya masih belum hilang. Xiaobei pun langsung maju untuk buy one melawan raja terakhir. Serangan Xiaobei cukup mengejutkan karena kekuatannya yang tiba-tiba melonjak tinggi. Tentu saja hal ini karena di belakang ada Ning Rongrong yang menggunakan skill supportnya untuk membantu penuh pihaknya. Kemurkaan dari sang Raja Harimau Paus Iblis pun semakin menjadi, ia mengeluarkan teknik medan terkuatnya untuk menekan lawan di bawah kendalinya. Namun bukan Tang San namanya jika tidak mempersiapkan rencana yang matang dalam bertempur. Untuk mengcounter medan musuh, ia merilis medan Dewa Pembunuh yang telah berevolusi menjadi medan neraka Dewa Ashura dan berhasil menekan medan serta melemahkan kekuatan musuh hingga 70%. Bersamaan dengan hal itu, kekuatan di pihak Tang San justru semakin meningkat dengan adanya dukungan cahaya kibau milik Ning Rongrong, sehingga dengan ini sesuai dengan perkataan Mang Ho Jun, sekarang saatnya kita menggoreng ikan. Sadar bahwa otak di balik strategi jenius ini adalah Tang San, Raja Harimau Paus Iblis pun langsung menargetkan Tang San dengan menggunakan serangan teknik terkuatnya. Menanggapi hal itu, Tang San melawannya dengan menggunakan kekuatan piramida lautan dunia teknik keempat, pembasmi iblis lautan dunia. Heroes never fade. Kini pihak Siluman Harimau Paus Iblis pun benar-benar sudah kalah telak. Untuk itu ia berniat menggunakan teknik yang merupakan teknik ledakan bunuh diri agar meski tidak bisa menang, mereka bisa mati bersama. Tentu dampaknya akan sangat buruk. Dengan ledakan energi dalam skala sebesar itu, tidak hanya mereka, bahkan laut beserta semua nyawa yang ada di dalamnya akan ikut binasa. Tang San yang tidak ingin makhluk jahanam tersebut kembali mengotori laut, merilis salah satu teknik senjata rahasia Sekte Tang, yaitu benturan meteor. Tekniknya tersebut dapat secara efektif menekan laju ledakan, sehingga dengan ini aksi nekat dari Raja Siluman Harimau Paus Iblis pun dapat dihentikan. Kini akhirnya ujian tahap keempat pun telah berhasil mereka selesaikan. Hadiahnya berupa penambahan kekuatan roh 1 level, sementara khusus untuk Tang San mendapatkan hadiah spesial yaitu berupa ketertarikan Dewa Laut yang naik menjadi 35%. Dan karena tingkat ketertarikan Dewa Laut sudah mencapai lebih dari 30%, maka Tang San sekarang sudah mulai bisa mengendalikan kekuatan dari cahaya Dewa Laut tersebut. Sebuah kekuatan yang melambangkan keagungan dari Tuan Dewa Laut itu sendiri. Bos Saiki menjelaskan meski cahaya Dewa Laut tidak memiliki daya serangan, namun kemampuannya sanggup mengendalikan semua makhluk laut dan master laut. Di waktu yang bersamaan di kota Balai Roh Pelindung, Bibidong bersama seluruh anggota dan pasukan kekaisaran mengumpulkan para warga kota di alun-alun. Dalam pidatonya, Bibidong menyampaikan bahwa kekaisaran Balai Roh Pelindung akan segera memulai peperangan demi kebaikan dunia Master Roh ke depannya. Ia mengatakan bahwa dataran Dauluo kini sudah begitu kacau dan banyak terjadi ketidakadilan di mana-mana sehingga sangat perlu untuk ditata ulang. Di sini sudah jelas ya bahwa dia ini memutarbalikkan fakta. Ia memposisikan Balai Roh Pelindung yang berada di pihak baik, sementara Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo yang berada di pihak jahat. Dan parahnya seluruh warga kota dapat termakan oleh tipu dayanya tersebut. Mereka memberikan dukungannya karena benar-benar menganggap kalau Bibidong ini memang seorang penegak keadilan yang sesungguhnya. Di tengah begitu banyaknya orang, terdapat 2 orang misterius yang sepertinya sangat geram karena sudah tahu mengenai kelicikan serta kebusukan dari Balai Roh Pelindung. Dan ternyata 2 orang tersebut merupakan anggota Sekte Naga Tiran Petir Biru yang berhasil selamat dari pembantaian.
Mereka adalah Yu Tianheng dan adik sepupunya yang bernama Yu Tianxin. Pasti akan sangat menarik jika nanti tiba saatnya duo naga bersaudara ini menuntut balas atas kemusnahan sektenya kepada Balai Roh Pelindung ya. Masih seputar Balai Roh Pelindung, kita diperlihatkan Xian Renshu yang berada di bawah pelatihan dari Xian Douliu telah berhasil menyelesaikan ujian Dewa Malaikat hingga tahap kelima. Kekuatan rohnya berhasil tembus level 89 dan ia juga mendapatkan hadiah khusus berupa ketertarikan Dewa Malaikat yang sudah mencapai 40%. Mulai memasuki ujian ke-6 yaitu menahan serangan dari Xian Douliu selama setengah jam dengan batas waktu penyelesaian adalah 1 tahun. Kembali ke Pulau Dewa Laut. Setelah Tangsan dan teman-temannya berhasil menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap keempat, Xiaobei menyarankan agar Tangsan menyerap kekuatan dari Raja Siluman Harimau Paus Iblis sebagai cincin roh ke-8-nya, mengingat kultivasi Tangsan yang kini telah mencapai level 80. Bersamaan dengan itu, Tangsan juga menyarankan agar Bai Chen Xiang untuk menyerap cincin roh dari salah satu siluman tersebut karena Chen Xiang juga telah menembus batas kultivasi yakni di level 50. Proses penyerapan pun dimulai yang mana cincin siluman roh kali ini akan menjadi cincin roh merah ratusan ribu tahun ketiga milik Tangsan. Namun tentunya hal itu tidak akan mudah. Diperlihatkan di alam bawah sadarnya, Tangsan berupaya keras untuk melawan dendam dan kebencian yang sangat besar dari jiwa Raja Siluman Harimau Paus Iblis. Untung saja berkat adanya kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang sudah mampu ia kendalikan, bisa sangat membantu dalam proses penyerapan tersebut. Sementara itu tidak butuh waktu lama, Chen Xiang berhasil menyelesaikan proses penyerapan cincin roh ke-50-an ribu tahun yang membuatnya kini telah mencapai kekuatan roh di level 55. Sedangkan proses penyerapan Tangsan berlangsung selama beberapa hari. Wajar saja karena siluman roh yang ia serap bukanlah siluman kaleng-kaleng. Singkat cerita, usaha kerasnya berbuah manis. Terlihat dari 3 cincin merah yang melingkar di tubuhnya serta peningkatan kekuatan roh sampai di level 84. Bahkan Xiaobei mengatakan kalau kekuatan dari Tangsan yang sekarang tidak akan kalah jika bertarung melawan seorang Feng Hou Douluo yang berada di level 90-an.